Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Setelah kita membicarakan cara menyelesaikan persamaan neraca energi akhir dari konduksi dua dimensi dengan cara analytical. Nah, sekarang mari kita berbicara mengenai metode yang kedua ya, untuk menyelesaikan persamaan neraca energi konduksi dua dimensi, yaitu dengan metode numeris. Nah, dalam metode numeris di sini kita mengambil cara, yaitu dengan cara menggunakan finite difference equation atau FDE. Nah, metode ini itu akan menggunakan komputer untuk menyelesaikan permasalahan konduksinya. Ya. Nah, dengan menggunakan metode finite difference equation, ya, kita bisa menggunakan komputer untuk membantu kita dalam proses perhitungan atau penyelesaian persamaan neraca energi untuk konduksi dua dimensinya. Nah, persamaan neraca energi konduksi dua dimensi yang steady state dan no heat generation itu yang telah kita dapatkan bentuknya adalah seperti ini. Nah, persamaan inilah yang akan kita selesaikan dengan cara FDE. Bentuk persamaan dari neraca energi konduksi 2D itu adalah persamaan diferensial parsial atau PDE, partial differential equation. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan berbantuan komputer, ya, maka PDE atau partial difference equation ini itu harus didiskretisasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan proses diskretisasi, baru nanti komputer bisa membantu menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, untuk proses diskretisasinya ini kita menggunakan yang namanya finite differential equation. Ya, jadi FDE ini adalah merupakan cara diskretisasi dari PDE. Setelah diskretisasi dengan menggunakan FDE, maka komputer bisa kita gunakan. Nah, proses diskretisasi dengan FDE ini, ya, itu dilakukan dengan cara menggunakan Dirac-Taylor atau Taylor series expansion. Ya, jadi FDE itu menggunakan jasa dari Dirac-Taylor untuk melakukan diskretisasi dari PDE.
Nah, bentuk dari deret Taylor itu adalah seperti ini. Ya, inilah persamaan deret Taylor. Ya, ya ini diciptakan oleh Taylor. Ya, nih, ini bentuk persamaannya. Nah, kalau persamaan ini kemudian kita susun atau kita ubah susunannya, ya, ubah susunannya, maka salah satu bentuk hasil perubahannya itu adalah seperti ini. Ya. Ini F itu adalah merupakan fungsi, begitu ya. Dou F per dou X sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Jadi itu. Nah, kalau persamaan ini kemudian kita penggal di sini, ya, kita penggal di sini. Jadi persamaan-persamaan dari sini ke belakang itu kita tidak tulis, maka persamaan ini itu dapat kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, persamaan-persamaan dimulai dari sini ke belakang itu kita tidak tulis, kita ganti dengan persamaan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan nilai errornya. Ya, nilai errornya. Nah, persamaan ini disebut dengan FDE forward different. Ya, sekali lagi FDE forward different. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut. Ya. Jadi FDE forward different itu bentuknya adalah seperti ini, ya. Nah, ini ada sebuah titik, ya, dari sebuah garis, ya, kita ambil pada garis itu sebuah titik, ya. Maka jarak titik tersebut dari titik 0 ini kita sebut dengan X. Ya, kita sebut dengan X. Nah, dari titik ini kemudian kita ambil garis singgungnya. Ya, garis singgungnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita ambil dengan jarak tertentu, ya, dari titik nolnya itu adalah X plus delta X. Jadi selisih jarak titik yang sudah ada dengan titik berikutnya itu adalah delta X. Nah, nilai fungsi dari titik ini yang berjarak X itu kita tuliskan dengan Fx. Ya, Fx. Sedangkan untuk titik yang berjarak X plus delta X, nilai fungsinya itu adalah ditulis Fx plus delta X. Sehingga selisih kedua fungsi ini kita tulis dengan delta F. Ya, atau df. Ya, ini df, ini dx. Dou F atau ini adalah dou X. Jadi ini, ya. Nah, inilah error nih. Ya, errornya. Semestinya titiknya itu ada di sini, tetapi kita buat sebuah garis singgung itu ternyata berpotongan di sini. Nah, inilah errornya. Itu ya. Nah, ini untuk penjelasan persamaan dari FDE forward different. Nah, persamaan FDE forward different ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Ya, ini. Jadi untuk titik ini kita simbolkan dengan I, ya. Kemudian untuk titik ini itu kita simbolkan dengan I plus 1. Ya, sehingga nilai fungsinya
Itu adalah di sini adalah Fi plus 1, sedangkan di sini adalah Fi. Jadi ini ya, bisa ditulis seperti ini. Nah, setelah kita membicarakan tentang FDE forward different, selanjutnya kita bahas tentang FDE central different. Ya, central different, jenis kedua dari FDE. Nah, untuk central different kita menggunakan dua buah persamaan deret Taylor. Ya, nah persamaan tersebut itu adalah seperti ini. Ya. Di sini fungsi untuk x plus delta x. Nah, kemudian di sini adalah untuk fungsi x minus delta x. Nah, persamaannya adalah seperti ini. Ya, persamaan deret Taylornya itu adalah seperti ini. Nah, jika kedua persamaan deret Taylor itu kita kurangkan, maka kita mendapatkan hasil persamaan yaitu seperti ini. Di mana fungsi x plus delta x dikurangi dengan fungsi x minus delta x itu sama dengan ini. Nah, inilah persamaan baru yang kita dapatkan dari kedua persamaan deret Taylor tersebut. Nah, kemudian dari persamaan ini kemudian kita atur, ya, maka kita mendapatkan sebuah persamaan seperti ini. Ini adalah gradien dari fungsi, ya. Ini adalah persamaan gradien dari fungsi. Dou f per dou x. Nah, inilah persamaannya. Nah, di sini kita lihat bahwa errornya adalah orde 2 atau tingkat 2. Ya, karena errornya itu dipangkatkan 2. Ya, itu. Nah, error dengan tingkat 2 itu artinya errornya itu lebih kecil, ya, artinya hasil perhitungan dari dou f per dou x ini itu akan lebih teliti daripada pangkatnya di sini 1. Semakin tinggi pangkatnya, maka hasil perhitungannya itu akan semakin teliti. Nah, inilah persamaan FDE central different, ya, central different. Nah, untuk dua dimensi persamaan central different yang kita dapatkan tadi itu kita tuliskan untuk masing-masing sumbunya. Nah, persamaan tersebut untuk masing-masing sumbunya itu yang pertama adalah untuk sumbu x. Nah, ini persamaannya menjadi seperti ini, ya. F-nya ini saya ganti dengan U, ya, sama saja. U itu adalah sebuah fungsi, F juga sebuah fungsi, sama saja. Ya, ini adalah untuk sumbu x-nya, sedangkan untuk sumbu y-nya itu persamaan central differentnya, persamaan FDE central differentnya itu adalah seperti ini. Ya, ini U dan F itu adalah sebuah fungsi, ya, sama saja, ya. Tuh. Selanjutnya mari kita coba untuk mendapatkan sebuah persamaan FDE untuk central different untuk turunan yang lebih tinggi, ya, persamaan diferensial yang ordenya lebih tinggi. Nah, untuk mendapatkan persamaan Higher derivatifnya kita menggunakan persamaan deret Taylor yang sama, ya, ini yang sama. Nah, kemudian
kedua persamaan ini itu kita jumlahkan. Nah, setelah kita menjumlahkan, maka kita mendapatkan sebuah persamaan, ya, ini seperti ini, ya. Kemudian kita selesaikan selanjutnya, maka persamaannya itu akan menjadi seperti ini, ya. Nah, kemudian persamaan akhir ini kemudian kita susun ulang. Ya, kita susun ulang sehingga menghasilkan persamaan Higher derivatif seperti ini. Ya, persamaan Higher derivatif seperti ini. Nah, di sini persamaan gradiennya ini sudah orde 2 atau berpangkat 2. Kemudian kita selesaikan atau ditulis dalam bentuk lain. Nah, inilah persamaan FDE central difference dengan orde 2. Nah, nilai errornya juga dengan tingkat order dengan order 2 juga. Nah, untuk Higher derivatif untuk dua dimensinya, yaitu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, kita dapat tulis seperti ini. Ya, ini adalah persamaan FDE central difference yang ordenya orde 2, baik itu untuk sumbu X maupun sumbu Y. Nah, jika kita substitusi persamaan FDE central difference tadi ke persamaan PDE atau partial differential equation-nya yang bentuknya itu adalah seperti ini. Ini adalah persamaan diferensial parsial, ya. Nah, ini kalau kita ganti nilai-nilainya dengan FDE, ya, maka persamaan ini akan berubah menjadi seperti ini. Ya, nih. Jadi, do kuadrat T per do X kuadrat itu adalah seperti ini, ya. Do kuadrat T per do Y kuadrat itu sama dengan ini. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan FDE untuk kondisi 2D steady state, ya, no heat generation, yaitu persamaannya adalah ini. Nah, inilah nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan konduksi 2D steady state no heat generation. Nah, setelah persamaannya dalam bentuk FDE seperti ini, maka kita bisa menggunakan komputer untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, jika konduksi dua dimensi steady state-nya itu ada heat generation, maka persamaan FDE-nya itu akan menjadi seperti ini. Ya, sekali lagi dengan persamaan ini, kemudian kita dapat dibantu oleh komputer untuk menghitungnya ini. Nah, untuk penerapannya itu mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah plat atau dinding datar yang ingin kita cari temperatur di masing-masing titiknya, ya. Jadi plat ini kita bagi, ya, menjadi beberapa titik.
Nah, untuk mendapatkan nilai dari temperatur masing-masing titiknya, itu kita bisa menggunakan persamaan FDE yang telah kita dapatkan tadi. Nah, di sini contohnya itu adalah untuk mencari temperatur di titik IJ. Nah, untuk mencari temperatur di titik IJ, kita harus mengetahui atau untuk menghitung temperatur di titik IJ, kita menggunakan bantuan dari nilai temperatur titik tetangga sebelah kanannya, juga nilai temperatur titik tetangga sebelah kirinya, juga nilai temperatur untuk titik tetangga di sebelah depannya. Juga kita menggunakan jasa dari nilai temperatur untuk titik tetangga sebelah belakangnya. Jadi intinya untuk mencari nilai temperatur di titik IJ ini, maka kita menggunakan jasa dari nilai temperatur titik di sekitarnya, yaitu tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, dan sebelah belakang. Ya, jadi itu aplikasi dari persamaan FDE untuk konduksi 2 dimensi steady state no heat generation. Ya, itu. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.